Artinya apakah teman-teman disabilitas juga banyak yang Hindu seperti itu? Kalau kita di Bali ya tentunya lumayan ya, lumayan banyak gitu. Apalagi kalau saya lihat perjalanan saya dari pertama kali saya menjadi seorang guru itu, waktu itu dari SD sampai SMA jumlahnya hanya 79 dan sekian puluh, ya hampir 10 tahun lebih lah ya. 15 tahun itu sekarang sudah menjadi 258. Dan kalau kita lihat, kalau kita kan mayoritas di Bali Hindu ya, dan itu juga sebagian besar juga teman-teman kita yang Hindu gitu. Butuh cerita ya, bagaimana dulu kamu sekolah, belajar, ya. Oh sekarang dia sudah lulus nih. Sekarang kamu sudah kerja? Kerja di mana? Di hotel. Dia sudah kerja di hotel. Sudah kerja di hotel. Di bagian apa? Kalau dengan teman-teman rungu itu ya orang kita harus jelas mimik, ekspresi, tatap wajah gitu, dan tentunya dibantu oleh kesepakatan isyarat yang kita pakai di sekolah. Tapi kalau di daerah yang agak jauh, yang tidak ada akses untuk sekolah, ya sekolah nggak ada, terus perjuangan orang tua untuk mengatasi psikologi mereka sehingga mampu berbesar hati memperjuangkan anak itu sekolah itu tentunya akan lebih berlapis ya. Ketika ada masalah, misal perceraian apa gitu, pernah juga kita diminta tolong dong Bu, gimana caranya mereka bertengkar dengan keluarga, dengan pasangannya, tolong dikomunikasikan gitu, gimana, itu sering juga sih saya bantu hal seperti itu. Terus ya banyak juga setelah mereka tamat, mereka mencari kerja, jika ada masalah atau apa gitu, ada yang harus disambungkan ya kita juga bantu gitu sih. Jadi intinya sama dengan kita, kalau tujuan pendidikan itu kan memanusiakan manusia ya. Jadi mereka sehingga mereka tergali apa yang menjadi potensi dari dirinya. Kalau misalnya ini bisa sekolah dengan anak disabilitas tuli atau tunarungu, kan bisa kita, paling enggak kita bisa mengalih dengan komunikasi apa yang menjadi potensinya sehingga bisa terlihat gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, ikhlas kan, saya membantu dengan ikhlas, tapi kan feedback dari siapapun itu ya kembali ke orang yang masing-masing ya. Pernah juga mereka cerita, aku tuli, aku malu, itu pernah dulu, terus dan itu saya adakan program yang memang inklusif untuk mereka, dan saya ketemu hal-hal baru yang mungkin apa ya, yang di masyarakat kita artinya ini bagian yang tidak pernah terlihat gitu. Dan bagaimana seorang guru itu bisa menjadi ya sahabat gitu, kita tidak menghakimi tapi kita bersinergi, berjalan bersama, saling menguatkan gitu kan ya, kita kuatkan juga mereka. Om Swastiastu, Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita istimewa berada di studio Hindu Channel yang di Bali karena kami melihat bahwa banyak sekali adik-adik kita yang memiliki kelebihan khusus, yaitu disabilitas. Nah, hari ini kita mengundang Ibu Luh Made Suriwati sebagai guru disabilitas. Ternyata semeton kita, umat Hindu kita yang ada di Bali, bahkan di seluruh Indonesia, tentu banyak yang memiliki kelebihan khusus. Nah, kenapa kami angkat dari Hindu Channel? Agar para orang tua yang juga memiliki anak-anak yang memiliki kelebihan khusus untuk bisa disekolahkan, atau artinya dicarikan guru. Jangan disembunyikan, karena mental anak-anak yang seperti ini pasti memiliki kelebihan khusus juga. Dan terima kasih Bu Made dan juga Putu Chandra sudah hadir di Hindu Channel. Nah, pengantar tadi Bu terlalu panjang, tetapi pada intinya bagaimana menikmati awal mula mengajar
disabilitas, apalagi jarang sekali orang yang memiliki kemampuan sempurna seperti kita itu mau memaksa diri mempelajari bahasa-bahasa isyarat seperti itu. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Miko. Saya ingin cerita ya, kenapa awalnya saya bisa mengajar di sekolah luar biasa gitu yang memberikan layanan untuk anak-anak disabilitas. Sebenarnya ini mungkin kalau saya bilang sih mengalir, ya mungkin kayaknya ini jalan Tuhan gitu. Awalnya memang cita-cita kita tidak menjadi seperti sekarang gitu. Tiba-tiba saja, bukan tiba-tiba sih, pas lamar pekerjaan gitu akhirnya ditempatkan di sekolah luar biasa, dan itu merupakan satu hal yang hal yang baru ya bagi saya. Hal yang baru. Awalnya sih banyak sih keluarga yang bertanya, betah nggak? Gimana kalau nggak betah ya boleh pindah aja gitu. Tapi ya akhirnya karena enggak juga sih gitu, akhirnya dijalani ternyata enggak kok, saya menikmati itu gitu. Dan saya ketemu hal-hal baru yang mungkin yang di masyarakat kita, artinya ini bagian yang tidak pernah terlihat gitu. Jadi saya ada di sana. Terus kemudian waktu saya dipercaya mengajar di sana, saya mengampu atau memberikan layanan untuk anak-anak disabilitas yang awalnya tunarungu wicara atau teman tuli gitu ya. Siswa saya itu, mereka kan komunikasinya itu awal-awal sih kita bingung ya apa yang harus dipakai untuk berkomunikasi dengan mereka gitu. Akhirnya seiring waktu ya kita beradaptasi juga dong, kita belajar dari mereka, belajar juga dari senior-senior, terus belajar juga dari situasi apa yang harus dilakukan. Dan pada saat itu juga di tahun kalau nggak salah 2011 itu kita diberikan pendidikan lagi. Saya kan basicnya bukan untuk disabilitas ya awalnya, tapi setelah itu kita diberikan pelajaran lagi. Kita dikirim waktu itu ke Bandung ya, kita belajar bagaimana menangani anak-anak disabilitas, dan akhirnya ternyata menyenangkan gitu. Pernah lucu lagi Niko, kan ada tuh tamu datang, artinya orang luar negeri dari Jerman ya kalau nggak salah. Kita siap-siap dengan teman-teman yang guru-guru baru. Gimana ya kalau bahasa Jerman gimana nyapanya gitu. Jadi ternyata mereka sama mereka ternyata disabilitas tuli juga gitu, tunarungu bicara juga mereka. Dan akhirnya kita komunikasi pakai bahasa komunikasi total ya, segala macam moda untuk komunikasi kita gunakan, ternyata nyambung gitu loh. Coba kalau ketemu dengan orang dengar mungkin nggak nyambung ya kita, tapi ketika itu nyambung gitu. Dan akhirnya banyak yang kita memanfaatkan semua moda untuk komunikasi sehingga apa yang disampaikan ke komunikator itu tersampaikan gitu. Ya belajar juga sih. Karena Miko kenal sama Bu Made walaupun ya 3-4 bulan ini paling tidak ada beberapa bahasa-bahasa isyarat yang Miko secara pribadi pahami, tetapi ketika menyampaikan kepada teman tuli pun atau teman disabilitas takut salah juga, jadi ya perlu banyak belajar lagi. Namun Bu Made, yang kami Hindu Channel ingin berikan sebuah literasi adalah umat Hindu kita ini kan banyak di seluruh Indonesia, tetapi benar apa yang disampaikan Bu Made tadi, anak-anak yang seperti ini tidak dilihat. Nah, sebenarnya kami ingin tanya, bagaimana memberikan pembelajaran kepada anak-anak seperti ini? Seandainya tidak diberikan pembelajaran atau tidak diberikan pemahaman tentang bahasa isyarat, dampaknya seperti apa? Itu awal menggaitnya ini harus bagaimana, kan gitu. Gimana ya, mungkin bukan hanya yang kalau bahasa itu kan kita kesepakatan mungkin ya, kita di sekolah ada bahasa isyarat itu membantu untuk komunikasi. Kalau kita di sekolah ada isyarat yang sudah diberikan awal-awalnya itu ya, waktu saya mengajar pertama itu memang ada kamusnya gitu, sistem isyaratnya itu yang kita pelajari. Dan
yang terpenting sih sebenarnya itu kesepakatan kita aja sama dengan kalau kita Memberikan sekolah pembelajaran. gitu kan, kita diajarkan pakai bahasa Indonesia gitu kan, kita memahami. Kalau itu anak reguler kan, kalau mereka seandainya tidak sekolah kan agak susah tuh komunikasi. Ya sama juga kalau di sekolah kita berikan pemahaman seperti itu dengan kesepakatan apa yang menjadi pengantar komunikasi kita gitu kan ya. Kalau dengan teman-teman rungu itu ya orang kita harus jelas, mimik, ekspresi, tatap wajah gitu, dan tentunya dibantu oleh kesepakatan isyarat yang kita pakai di sekolah gitu kan. Nah, apa ya, kalau nggak sekolah ini gimana kan? Ya, kalau misal mereka tidak sekolah berarti kan mereka ya bahasanya bahasa ibu saja yang mereka pakai di rumah itu kan, dan itu pun saya rasa tidak semua paham mungkin ya, karena mungkin kalau pengalaman saya yang mengampu mereka lebih dari 10 tahun gitu, kadang-kadang keluarga juga banyak yang miss gitu, sehingga ketika mereka punya masalah atau apa pasti minta pendampingan dari kita. Contohnya contoh nih ya, siswa kita udah tamat nih, sudah tidak semua sih saya bilang, ada yang tamat, terus ada yang mereka lebih nyaman dengan kita. Akhirnya ketika dia punya, misal nikah tuh ada upacara memadainya, ya kita diminta untuk membantu mereka secara komunikasi gitu oleh keluarganya. Ketika ada masalah, misal perceraian atau apa gitu, pernah juga kita diminta tolong dong Bu, gimana caranya mereka bertengkar dengan keluarga, dengan pasangannya, tolong dikomunikasikan gitu, gimana. Itu sering juga sih saya bantu hal seperti itu. Terus ya banyak juga setelah mereka tamat, mereka mencari kerja, jika ada masalah atau apa gitu, ada yang harus disambungkan, ya kita juga bantu gitu sih. Jadi intinya sama dengan kita, kalau tujuan pendidikan itu kan memanusiakan manusia ya. Jadi mereka sehingga mereka tergali apa yang menjadi potensi dari dirinya. Kalau misalnya ini bisa sekolah dengan anak disabilitas tuli atau tunarungu kan, bisa kita paling enggak kita bisa mengalih dengan komunikasi apa menjadi potensinya, sehingga bisa terlihat gitu kan. Bisa artinya bahwa ketika memang adik-adik itu sekolah, dia akan nyaman juga ketika dia komunikasi dengan teman-temannya seperti itu. Karena jika tidak dicarikan guru, tidak sekolah, dia akan kesulitan, bahkan dia akan menyendiri seperti itu. Betul sekali Niko. Kalau mereka sekolah itu, saya cerita ya, kalau kami melayani anak-anak disabilitas, coba kalau siswa reguler disuruh libur kan, hore gitu kan. Tapi kalau siswa ini disuruh libur, susah loh. Harus gurunya ditelepon, Bu, tolong besok bilang ya, misalnya ada upacara nih, mau izin, mau pulang, tuh nggak mau dia, nggak mau izin, enggak, aku besok sekolah gitu kan. Jadi gurunya, besok kamu ada upacara sama orang tua, pulang kampung, gak apa-apa, tutup gitu, baru mereka mau gitu. Kalau nggak mereka lebih nyaman di sekolah. Pokoknya kalau dibandingkan dengan sekolah reguler, kalau sekolah luar biasa itu biasanya lebih nyaman, dan mereka susah disuruh libur karena mungkin yang dulu kita tahu kan, masyarakat kita mungkin masih ada stigma gitu kan, masih ada, bukan sih, intinya belum nyambung saja dengan mereka. Jadi kan mereka merasa terisolasi itu ya, terpinggirkan, termarginalkan. Mungkin dengan di sekolah karena kita welcome kan, apalagi kita guru-guru welcome, ya mereka merasa akan lebih nyaman dengan komunitas di sekolah gitu. Nah Bu Made, ini menariknya gini Bu Made, artinya mungkin Hindu Channel akan banyak komen. Terima kasih banyak Hindu Channel sudah mengundang hal yang tidak kami duga. Ternyata Hindu Channel itu mengundang anak-anak atau teman-teman atau guru disabilitas seperti itu. Nah, mungkin gini Bu Made, Hindu ini ya tadi yang saya bilang banyak. Artinya apakah teman-teman disabilitas juga banyak yang Hindu seperti itu? Nah, kalau Ibu Made hari ini bilang banyak, lembaga kita akan menyorot itu. Tapi kalau Bu Made menyampaikan sedikit, mungkin karena banyak yang tidak muncul, anak-anak yang disembunyikan oleh orang tuanya seperti itu. Gimana Bu Made? Banyak apa sedikit?
Kalau kita di Bali ya tentunya lumayan ya, lumayan banyak gitu. Apalagi kalau saya lihat perjalanan saya dari pertama kali saya menjadi seorang guru itu, realnya tuh kita waktu itu dari SD sampai SMA jumlahnya hanya 79 dan sekian puluh, ya hampir 10 tahun lebih lah ya, 15 tahun itu sekarang sudah menjadi 258. Dan kalau kita lihat, kalau kita kan mayoritas di Bali Hindu ya, dan itu juga sebagian besar juga teman-teman kita yang Hindu gitu. Dan yang paling kalau saya lihat sekarang yang saya soroti itu memang sih kita layanan untuk pendidikan untuk disabilitas itu sudah bagus di wilayah tingkat kabupaten kota. Tapi kan perlu kita pahami kalau ini saya lihat sendiri gitu ya di provinsi kita masih kalau daerah-daerah yang mungkin agak jauh gitu kan, kita misal Tabanan nih, misal Bandung nih luas gitu kan, sedangkan sekolahnya ada di satu tempat gitu, yang artinya terkonsentrasi di daerah agak perkotaan. Nah untuk anak-anak yang di daerah pegunungan gitu, kadang-kadang yang reguler pun begitu, apalagi yang disabilitas kan aksesnya belum ada, sekolah yang miringan belum ada, jadi kadang-kadang ya orang tua apa daya gitu mau menyembunyikan juga ya mungkin iya gitu kan. Dan perlu banyak hal sih yang kalau misalkan mereka mau menyekolahkan anaknya itu ya mereka dari psikologi orang tua juga gitu kan, perjuangan orang tua bagaimana susahnya dengan kondisi kita sekarang ini. Saya rasa kok daerah-daerah perkotaan oke lah ya ada akses, dan itu cuman barriernya yang perlu kita tembus gitu adalah ke bagaimana besar hati orang tua untuk menunjukkan anaknya, mengajak anak sekolah, kan itu aja yang PR-nya kita. Tapi kalau di daerah yang agak jauh yang tidak ada akses untuk sekolah, ya sekolah nggak ada, terus perjuangan orang tua untuk mengatasi psikologi mereka sehingga mampu berbesar hati memperjuangkan anak itu sekolah itu tentunya akan lebih berlapis ya. Kemudian gini Bu Made, kalau ini kan anak disabilitas punya kelebihan khusus, tetapi ketika anak ini diajarkan secara sosial bahasa isyarat yang yang paling tidak dia membuat nyambung, itu kan prosesnya lama. Apalagi kok kita memberikan pemahaman agama seperti itu, ini kan tambah lama lagi karena kita kan pernah diskusi ya Bu, bahasa isyarat dengan buku yang ditulis oleh para pendidik Hindu, para cendekiawan Hindu, pengetahuan itu belum tentu bisa diserap oleh anak-anak disabilitas karena bahasanya kan kompleks. Bagaimana Ibu bisa memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa anak-anak ini menjelaskan tentang agamanya cukupnya sebatas ini bahasanya, tidak bisa seluas kita manusia normal seperti biasa seperti itu. Bagaimana Bu? Kalau menurut saya ya, kalau saya lihat ya sebagai pandangan seorang guru gitu, kalau saya lihat sih dengan kondisi misalnya dengan anak-anak disabilitas tunarungu seperti ini, alangkah baiknya jika sebenarnya kontennya nggak apa-apa kontennya seperti itu, tetapi cara penyampaiannya, kalau anak-anak dengan pola berpikir mereka seperti sekarang ini, mereka lebih senang dengan sesuatu yang sifatnya visual, artinya sesuatu yang sifatnya konkret. Kalau ada hal yang sifatnya abstrak itu akan agak susah sih untuk mereka memahami, apalagi dengan kalimatnya yang mungkin saya bilang itu levelnya agak tinggi kalimatnya. Kalau disederhanakan secara materi gitu, mungkin lebih disimpelkan, disederhana, saya rasa mereka akan menangkap. Karena sebenarnya tujuan pendidikan itu kan seperti yang saya katakan tadi, memanusiakan manusia. Jadi lebih kepada bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas dari attitude mereka aja sih sebenarnya. Contoh nih ya, misalnya tentang membedakan mana yang baik, mana yang buruk, terus bagaimana mereka mengambil sikap, itu yang mungkin dengan pola-pola yang lebih sederhana itu akan sangat mendukung mereka untuk meningkatkan pemahamannya. Kan tentunya kita polanya biar dia bisa survive di masyarakat dengan attitude yang baik kan gitu aja ya.
dalam capaian kompetensi yang sebenarnya ingin kita berikan dan ingin mereka raih gitu loh. Karena kan contoh nih ya Bu ya, kita ngasih contoh sederhana aja Bu. Misalkan ajaran Trikaya Parisuda, ya 3 perbuatan baik gitu kan. Bagaimana memberikan penjelasan? Apakah kita harus ngomong wajika, manajika, kayika, atau bagaimana ngomongnya kepada pemberian penjelasan kepada teman-teman disabilitas? Karena dari video ini mungkin nanti para lembaga juga akhirnya membuat buku khusus untuk pembelajaran disabilitas secara agama kan gitu. Karena podcastnya di Hindu Channel, karena Hindu Channel yang mengundang Ibu, ya pasti ketika Hindu Channel nanti diberitakan untuk menyusun buku itu, ya pasti akan menyerahkan kepada ahlinya seperti itu terkait dengan kebutuhan dari anak-anak disabilitas. Bagaimana Ibu menjelaskan Trikaya Parisuda sederhana aja, perbuatan baik, terus ini baik kepada anak-anak, adik-adik seperti ini. Kalau kita kan sesuatu itu akan lebih indah jika, kalau menurut saya ya, jika itu dikemas dengan sifat yang universal dan fleksibel. Kalau saya melihat pengalaman saya sekian, artinya 10 tahun lebih gitu mengajar mereka, sesuatu yang dibuat lebih universal, lebih fleksibel. Contohnya kayak kita berbuat baik gitu kan, mengerjakan sesuatu yang baik gitu dari Trikaya Parisuda. Terus kalau kita mereka kan kalau berbicara mungkin terlalu sarkasme ya untuk mereka, tapi kita komunikasinya yang baik gitu. Jadi kita pikir pun yang baik gitu kan, itu kita berikan penjelasan tanpa istilah. Kalau misalnya istilahnya terlalu tinggi, nggak apa-apa sih, itu terakhir itu baru kita sampaikan. Tetapi yang di depan itu yang kita sampaikan adalah berupa contoh-contoh konkret. Ini loh di masyarakat, kalau kamu berbuat yang baik, contohnya kayak buang sampah ya pada tempatnya, sehingga nanti sampah itu tidak menjadi menjadi sampah berserakan, tidak menutupi got dan tidak terjadi banjir. Kan itu alurnya mereka lebih akan paham ya kalau diberikan sesuatu yang sifatnya visual, dicontohkan, contohnya dengan video atau contohnya dengan gambar-gambar, tanpa dengan tidak menggunakan kalimat yang mungkin harus dinalar lebih tinggi dengan penalaran yang tinggi, padahal tujuannya kan cuma itu doang ya, sama gitu. Jadi itu yang saya lebih, sepertinya saya lebih ini cenderung ke sana. Kalau misal kita memberikan pengajaran apapun, kalau istilah-istilahnya terlalu jelibet, saya rasa kita kembali ke esensinya gitu. Apa sih esensi dari yang ingin kita ajarkan? Itu yang kita tukik, nggak usah lah panjang satu buku gitu, tapi mungkin dengan beberapa lembar saja. Tetapi jika itu komunikatif, saya rasa bukan hanya untuk tuna rungu aja, untuk semua juga bisa begitu. Apalagi ada yang tunagrahita, dia akan lebih komunikatif jika diberikan dengan sesuatu yang walaupun kemasannya universal, walaupun esensinya mendalam, tetapi penyampaiannya sederhana. Coba sih Bu, saya penasaran, berpikir yang baik itu gimana? Berpikir yang baik itu. Kalau berucap itu kan, kalau kasar ya kayak mereka berucap komunikasi, mungkin komunikasi yang baik. Ya itu. Berperilaku. Iya, berperilaku itu kayak kerja yang baik. Itu akan diterima langsung oleh? Tidak juga, tidak diterima langsung. Pasti akan ada penyesuaian karena kan kebiasaan mereka juga. Kalau misalnya mungkin di lain tempat mungkin dengan kesepakatan bahasa yang berbeda mungkin ya, dan juga kalau memberikan kepada mereka kan berikan contoh diberikan kepada mereka. Contohnya nggak boleh mukul orang kayak gitu kan, nggak boleh melanggar peraturan yang ada, terus tidak boleh artinya kalau di sekolah patuhi peraturan sekolah, kalau di masyarakat patuhi peraturan masyarakat gitu. Kalau misalnya kita berikan sesuatu, kita ucapkan terima kasih,
kalau mau minta tolong caranya seperti apa kan gitu ya, contoh-contoh dari sana kan mereka kalau sudah nanti terjun langsung di masyarakat mereka akan mengembangkan sendiri bagaimana caranya. Nah, karena kita mendatangkan adik kita di sini, kita ingin melihat interaksi ibu dengan Dek Putu. Dek Putu Chandra, interaksi apapun yang memang dia bisa terima, ibu juga bisa lakukan. Coba kita ingin melihat, karena pemirsa ini channel juga pasti ingin menyaksikan. Sini Putu cerita ya, bagaimana dulu kamu sekolah belajar ya. Oh sekarang dia sudah lulus nih. Sekarang kamu sudah kerja? Kerja di mana? Di hotel. Dia sudah kerja di hotel. Kamu sudah kerja di hotel. Di bagian apa? Dia di bagian laundry. Di linen ya, di linen. Ya, berarti Kak Niko bilangnya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, kita coba ingin bertanya secara pribadi ya, Bu. Ketika Ibu melihat di depan Ibu ada adik kita yang memiliki kebutuhan khusus, Ibu tidak bisa nggak sih Ibu membayangkan bagaimana kalau kita sebagai orang tua itu punya anak yang seperti ini, kita harus bagaimana, kita harus seperti apa? Karena kadang Ibu, mohon maaf nih, saya juga kadang kasihan ketika melihat ada anak yang seperti ini ditertawakan, yaitu di lingkungan seperti itu. Nah, kita bisa ngerasain perasaannya dia ketika di lingkungan. Bagaimana kalau menurut menjadi orang tua ya? Menjadi orang tua. Saya rasa kalau jadi itu sebenarnya suatu hal yang ya namanya juga ya berat juga. Kalau saya pikir, saya lihat pengalaman dengan beberapa orang tua gitu ya, berat dengan kondisi seperti itu. Jadi mau tidak mau mereka harus ya, suka tidak suka, mau tidak mau harus berikhlas dan harus dijalani gitu. Ya saya lihat perjuangan orang tua itu macam-macam loh. Ada yang anaknya begini ya sudah dibawa ke dokter, enggak secara kalau kita di Bali skala gitu kan, itu sudah saya lihat perjuangan mereka itu betapapun akhirnya terakhirnya mereka terima tidak terima, mereka masih sulit kok. Akhirnya oh anaknya kalau di sekolahan sini Bu, apalagi dengan label sekolah luar biasa itu orang tidak semua orang bisa menerima dengan lapang dada. Itu jarang saya lihat itu. Dari sekian orang tua itu awal-awalnya itu pasti akan ada pergolakan dalam diri, pergolakan dalam keluarga gitu, dan masyarakat juga bagaimana mereka menempuh jalan sehingga memasukkan ke sekolah luar biasa. Ya itu perlu hati yang besar gitu. Itu yang saya lihat dari perjuangan dari Bapak Ibu orang tua, dan itu saya salut sekali. Dan saya paham walaupun kadang-kadang kita, artinya secara psikologi juga kan mereka juga ya terbebani gitu kan ya. Jadi itu yang saya lihat, dan kita berusaha ya kalau sebagai seorang guru gitu kan, kita memberikan pelayanan kepada mereka. Jadi ya kita dari hati ke hati bicaranya gitu kan. Artinya kita ada program gitu ya, jadi guru sahabat keluarga gitu, kita memang ada program itu. Dan bagaimana seorang guru itu bisa menjadi ya sahabat gitu, kita tidak menghakimi tetapi kita bersinergi, berjalan bersama, saling menguatkan gitu kan ya, kita kuatkan juga mereka. Dan ketika kita menguatkan mereka itu kadang-kadang memang ada lah hal-hal yang kecil yang harus kita lewati, dan itu namanya proses ya tidak masalah juga gitu. Saya lihat gitu kebesaran hati mereka. Tapi kadang apa sih ya Bu yang membuat Ibu kadang Ibu pernah merasa kita sebagai manusia pernah merasa capek di momen-momen apa sih Ibu ketika sudah berjuang kepada adik-adik disabilitas, kan berbagai macam, ada dia yang baik, ada yang dia yang berhasil, ada yang dia proses seperti ini. Ada nggak sih Bu momen-momen di titik Ibu itu ngerasa capek? Ini nggak usah ditutup-tutupin Bu, karena jadi artinya capek tetapi tetap ingin mendidik gitu.
titik mana? Ya, kalau saya rasa sih manusiawi ya, saya juga manusia biasa gitu kan. Ada titik capeknya itu ketika apa ya? Kalau saya sih hidup saya sebenarnya tidak terlalu neko-neko, saya harus gini-gini, enggak. Saya hidupnya mengalir gitu kan ya. Dan berusaha, dan semakin umur gitu berusaha untuk mengikhlaskan apapun itu gitu. Tapi ada juga kadang-kadang hal yang membuat saya sedikit tarik nafas gitu. Ketika misalnya ya, saya bantu mereka, saya nggak bilang saya bantu gitu, mungkin saya cuma sebagai katalisator ya, perantara. Ketika mereka misal mencari suatu pekerjaan gitu kan, saya ambil kerjasama dengan banyak dunia kerja gitu, dengan perhotelan, dengan dunia kerja yang lain gitu. Nah, ketika mereka sudah dibukakan kesempatan, padahal kesempatan itu saya rasa perlu proses, bukan susah sih, perlu proses, perlu dijalani gitu. Kadang ada orang yang tidak sabar kan, harus begini gitu, kok di sini gitu. Misalnya kan kadang-kadang kita juga manusia biasa kan gitu, oh ternyata punya tetangga lebih hijau loh, bagus, saya jadi mau ke sana. Nah yang kayak gitu tuh kan sulit juga ya, padahal kita sudah ini si A di tempat, misal kita magangan atau kita mencari kerja, si A di tempat A, si B di tempat B, si C di tempat, sudah kita listkan sesuai dengan interview, dengan kapasitas. Kan kita tidak sembarang juga menaruh mereka, kita mengasesmen mereka, mengadakan kesepakatan dengan dunia kerja gitu kan. Jadi ketika mereka banyak maunya gitu, itu yang kadang membuat gitu kan, aduh gitu, aduh kok gini gitu. Kadang-kadang apalagi menyebarkan berita-berita bahwa kita itu pilih kasih gitu, cenderungnya trustnya ke A, si B, C, D. Yang membuat kita, padahal kita benar-benar membantu. Padahal kan saya badan cuma satu, misal kita taruh di 8 tempat atau 10 tempat, ya kan 8 tempat, kan saya perlu waktu 1 minggu aja ada 7 gitu kan, hari Senin saya harus ke sini, udah nggak sabar gitu kan. Sampai segitunya Ibu memantau adik-adik yang bekerja. Iya kan, kita harus dipantau tiap ya paling enggak lah sebulan 2 bulan kita harus. Bukan artinya Ibu setelah anak ini lulus dari hasil dari pendidikan Ibu carikan kerja, setelah itu silahkan urus sendiri. Enggak gitu. Kita prosesnya dari magang nih, masih ketika mereka masih jadi siswa kita. Yang ketika magang itu dicarikan tempat magang kan beda-beda nih. Ya, yang prosesnya juga sama seperti yang saya ceritakan tadi, ada yang kurang sabar, misalnya ada banyak tempat nih, kan saya nggak bisa 1 hari semua gitu, nggak mungkin juga kan, tempatnya jauh-jauh lah, walaupun Bali sempit, kita perlu waktu juga, macet juga kan, itu kadang-kadang nggak sabar, jadi kok itu sudah, ini saya belum gitu, itu ada, terus ketika ini salary-nya begini di sana kan, lain tempat, lain ininya kan. Ya kadang-kadang itu ada. Terus setelah mereka bekerja kan tetap juga pasti dunia kerja pasti akan selalu komunikasi untuk kayak ada diskusi-diskusi gitu, apa yang harus dilakukan. Jadi saya tetap memantau mereka, dan mereka juga ya nggak semua itu kan hanya perjalanan saja, tapi itu hanya kalau 100% ya 12,5 lah simpangannya gitu, yang 80 itu oke. Kalau yang ada satu lagi ketika kita membantu malah kita dibilang kurang maksimal lah membantu mereka, sehingga dia kayak lapor sana lapor sini gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, ikhlaskan, saya membantu dengan ikhlas, tapi kan feedback dari siapapun itu ya kembali ke orangnya masing-masing ya. Ketika kita sudah bantu malah kita dijatuhkan, ada sih, tapi itu saya bilang simpangannya nggak banyak, cuma 12,5. Yang lainnya sih oke, mereka komunikasinya bagus. Kita diskusi nih Bu, adik paham atau gimana? Kita komunikasi itu beliau paham? Adik kita paham? Tidak paham, nggak paham apa yang kita omong sedikit paham. Kalau kan baca oral, dia bisa baca oralnya Miko. Tapi kalau paham semua enggak ya, enggak sedikit. Karena kan saya harus gini kalau adik-adik disabilitas itu pernah sih nggak Bu ngerasain sedih dia secara pribadi? Belum. Pernah sih kayaknya. Kalau yang ini sedih sih, sama sih kan manusiawi.
karena kan apalagi di tempat umum gitu ya. Enggak sih, mereka confident sih. Kalau yang sudah sekolah itu confident kok, kalau menurut saya jarang yang gitu ya. Artinya kalau sudah melalui proses, jadi mereka sudah kan, kalau seseorang sudah mengenyam pendidikan, jadi dia sudah tahu, saya rasa mereka sudah tahu bagaimana bersikap secara inklusif di masyarakat. Awal-awalnya memang ada adaptasi yang buat mereka, aduh aku pernah juga mereka cerita, aku malu, itu pernah dulu, terus dari itu saya adakan program yang memang inklusif untuk mereka. Nah Bu, kalau keluhan seperti itu apa aja sih Bu yang dikeluhin biasanya sama mereka? Mereka kadang-kadang yang dikeluhkan itu adalah mereka menganggap bahwa dirinya termarginalkan. Kenapa? Karena sebenarnya belum ada pemahaman yang sefrekuensi aja, artinya belum inklusi antara masyarakat yang biasa gitu, yang dengar, atau masyarakat kita secara keseluruhan dengan mereka. Jadi yang masyarakat pun kalau saya tanya sebenarnya tidak membuli, tetapi mereka itu ya takut gimana cara ngomongnya, gimana cara memperlakukan mereka. Sedangkan kadang-kadang teman-teman itu, maksudnya murid saya gitu, dia berpikir bahwa kok aku kayak dipinggirkan gitu kan, jadinya saling berpikir. Tapi jika mereka sudah ada komunikasi yang intens, artinya komunikasi yang dari hati ke hati, dengan komunikasi apapun itu modanya, dengan komunikasi total, bahwa dengan sign language, dengan tatap ini, ataupun dengan WA-WA itu, kalau sudah itu cair, saya rasa sih enggak sih. Intinya begitu. Ini pemirsa di channel diskusi kita. Ya sedikitnya Miko memiliki pemahaman tentang bagaimana kita bisa menyikapi bersama dengan adik-adik atau teman-teman disabilitas. Ibu, saya mau minta penekanan. Kadang kita sebagai manusia yang juga memiliki pola pikir yang kadang memiliki ulas asih, kasihan gitu. Ya sudah deh, coba kita kasih bantuan kepada adik-adik disabilitas dengan bansos, dengan bantuan kendaraan dan lainnya gitu misalkan. Nah sebenarnya ada hal yang kita sebagai manusia yang memberikan bantuan ini harus dipikirkan itu apa Bu? Misalkan karena kita pernah diskusi bahwa mental anak-anak yang memiliki disabilitas itu tidak seperti kita, ketika dikasih dia nanti akan terbiasa menunggu itu, atau bagaimana sih Bu? Kalau saya sih, kalau melihat perjalanan saya mendampingi mereka gitu setelah 10 tahun lebih lah, ya sekarang ini sudah banyak sekali orang-orang yang peduli gitulah, saudara-saudara kita yang peduli. Memang secara manusiawi kita pasti punya rasa kemanusiaan itu kan ya. Cuman kadang-kadang kalau saya sih berpikir berdasarkan pengalaman gitu, kayaknya kalau dikasihkan mereka itu berupa seperti kayak berupa barang gitu, berupa uang ya, seperti itu, saya rasa sih ya boleh pada situasi tertentu. Tetapi sebenarnya yang mereka perlukan, yang perlu kita sentuh sampai sekarang ini adalah bagaimana mereka berdaya secara individual. Karena saya yakin semua orang itu unik, semua orang itu potensial. Mungkin potensial dalam dalam perspektif dirinya sendiri gitu kan ya, dalam keunikan dalam sebagai individu gitu. Yang terpenting kalau menurut saya yang paling penting adalah bagaimana memberikan mereka bantuan untuk meningkatkan kompetensi. Bagaimana mereka diberikan bantuan untuk merasakan kesempatan yang sama, bukan eksklusif ya. Saya garis bawahi, bukan eksklusif, tapi mereka diberikan kesempatan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas dirinya itu secara inklusif. Karena karena kita kan dasarnya aja Bhinneka Tunggal Ika ya, pasti kita berbeda-beda gitu kan. Ya itu yang perlu kita fasilitasi. Kalau misal memberikan bantuan berupa barang atau uang, saya rasa ya semua orang akan, kita pun mungkin seperti itu ya, diberikan bantuan, diberikan kemudahan ketika akhirnya dia merasa eksklusif kan, ketika tidak diberikan hal atau bantuan yang memudahkan mereka itu, jadi mereka akan
mungkin akan ada rasa kecewa gitu kan ya. Jadi itu yang menurut saya bagaimana kita bersama bersinergi sekarang merubah mindset bahwa bantuan yang kita berikan itu adalah bantuan meningkatkan kompetensi. Kalau orang sudah kompetensinya ada, nih kayak Putu dulu diberikan kesempatan magang oleh sebuah hotel, dia kan punya kompetensi di bidang itu, dan sekarang dia cari kerja kemanapun udah sertifikat udah dia pegang dan memang dia sudah punya kompetensi untuk itu. Jadi misalkan tidak di hotel A, di hotel yang memberikan kesempatan untuk dia magang belajar itu di hotel B pun kan pekerjaannya juga sama. Jadi secara kompetensi dia sudah ada, dia sudah mampu untuk mengikuti itu. Itu dari segi kompetensi. Dan dari segi kehidupan, kalau dia sudah bisa memiliki kompetensi dan di-hire oleh dunia industri, jadi dia kan punya income tuh untuk dirinya, jadi dia survive kan di masyarakat. Sekarang dia nggak minder lagi dong kalau sudah keluar. Kalau dulu kan ada stigma, aduh dia karena dia tidak punya kompetensi, karena dia tidak diberikan kesempatan, jadi kan dia, ini aku nih kayak nuntut gitu, kok aku nggak diberi gini kan gitu jadinya. Kalau saya sih sebagai seorang pendidik, kayaknya itu yang lebih bagus ya untuk artinya mereka bahwa gitu. ketika pendidikan sudah berjalan, keterampilan memiliki, kompetensi, daya saing kan ya ada. Tinggal kita orang-orang yang ingin memberikan bantuan ini gimana caranya bisa ada ruang usaha, mungkin seperti itu mungkin lebih berpeluang ya, membantu untuk dia memiliki, kan ada juga yang jualan parfum kemarin. Iya ada. Gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu mungkin membuat mereka itu pede. Iya betul. Ketika bersama dengan lingkungan, dia nggak mau pandang saya nggak sempurna, dia sempurna nggak. Karena dia pede, dia punya keahlian itu. Iya, jadi kan inklusi di masyarakat tuh akan kesetaraan, kesamaan gitu kan akan ada. Kalau misalkan kita bilang menggaung, artinya ayo kita inklusif, tetapi mereka tidak, kompetensinya kita tidak tingkatkan, pasti dia akan merasa dia termarginalkan. Dan kalaupun kita selalu memberikan kemudahan, dia akan merasa eksklusif. Jadi tidak mau ini. Itu yang saya lihat ya. Jadi yang perlu kita bukakan adalah kesempatan dan bagaimana kompetensi mereka bisa meningkat. Terima kasih Bu Made sudah Sama-sama. diskusi, sharing-sharing. Bilangnya kalau sharing-sharing sama adik-adik gimana? Komunikasi. Saling berbagi. Ya. Sama Hindu Channel. Nah, terima kasih pemirsa Hindu Channel, ini diskusi kita, semoga dapat bermanfaat. Tadi saya pahami bahwa anak-anak yang memiliki disabilitas yang seperti ini tidak bisa kita memberikan pemahaman ajaran Hindu yang benar-benar sesuai dengan apa yang ada di buku, tetapi dia bisa dibimbing kepada hal-hal yang langsung praktik, ada contohnya seperti itu. Jadi sehat-sehat Ibu, semangat terus pokoknya. Untuk siapa namanya? Putu Chandra. Putu Chandra semangat juga. Nah, kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Ya, sehat-sehat Ibu.